apa kabar Bu? Baik, baik banget. Baik banget ya. Baik banget. Tapi kayaknya makin cantik aja sih kelihatan. Alhamdulillah. Serius. Iya, kelihatan udah lama gue gak ketemu sama. Ketemu tahun kapan gue ketemu ya? Acara Ekoprint. Acara Ekoprint itu ya. Iya, Gue yang baru di ketemu lagi sekarang. Ciko. Iya, iya di Ciko yang itu. Ada 15 tahun ya. Enggak sih, 20 tahun kurang sehari ya. Baru beberapa tahun aja gue ketemu. Asli ya. Iya. Baru nggak ketemu beberapa hari aja ternyata. Beberapa hari cuma beberapa tahun aja. Ya. Perubahannya udah kelihatan. Udah makin cantik. Kalau kemarin masih cantik, sekarang makin cantik kelihatan. Perubahannya kelihatan loh. Ada nggak usah. Oh, nggak usah. Kalau ada langsung kucurin aja. Iya kan? Bisa begitu kenapa itu? Sekarang udah agak perubahan nih. Agak gimana nih maksudnya agak gimana Jadi nih? agak lebih Kita slim. perempuan tuh sensitif Betul, kalau jadi soal agak-agak itu kan. Agak lebih slim gitu, lebih slim gitu, sekarang iya. gitu, ya. Slimming tea gitu. iklan. Iya. Boleh ya? Iya, agak ya. Gak apa-apa. Agak apa ya? Agak kurusan. Enggak Atau- kurus, lebih slim, Oh, gitu ya? Kalau kurus kan gimana ya kesannya krempeng, kurus gitu. Ini kan enggak, jadi lebih proporsional kalau menurut gue gitu. sekarang. Ya, lagi coba-coba hidup sehat aja. Coba hidup sehat, berarti selama ini gak pernah hidup sehat ya? Iya, nggak Kenapa? sehat selama ini ternyata, gitu kan. Iya. Setelah baca-baca buku, oh ternyata harus hidup sehat gini-gini nih. Oh, Maklum kan, sudah berarti umur. selama ini nggak pernah baca buku ya? Iya, ada tahu tapi malas. Oh, makanya gue punya bukunya ada buku judulnya Mari Kita Bergaul. Oh gitu ya. Khusus orang-orang Gua yang takut buat, ya kalau hobi, udah- buat orang yang hobi baca buku ya kan, kaitan bagaimana menjaga kesehatan ya kan, kemudian bagaimana menjaga popularitas, bagaimana menjaga bisnis yang hebat Nah, gitu. itu tuh, Itu penting. ada Oh, gitu. gitu ya. Nah kan ibu ini kan kelihatannya juga memang seorang bisnis girl. Ya, Bisnis ada girl nggak? apa bisnis woman? Oh, bisnis Girl woman kan ya? masih gadis itu. Oh iya berarti bisnis woman. Salah lagi gue. Ya kan? Malum ya kan. Gue nggak pernah tahu yang namanya bisnis girl. Kalau gue taunya businessman ya bisnis girl gitu. Nggak taunya Oh, iya. beda ya. Berarti bisnis Gue woman juga ya. mungkin kayaknya gitu. Kalau bisnis girl berarti bisnis boy. Ah. Gitu ya dong. Kalau bisnis girl berarti bisnis boy. Kalau businessman berarti bisnis woman. Iya. Women. Oh gila, so bahasa Inggris banget gua. Dahar jeung lauk japu. Gitu bahasa Inggris banget. Gimana aktivitas keseharian ngurusin anak ya sekarang? Udah pada gede-gede dong anak ya? Anak udah pada gede-gede. Udah alhamdulillah udah pada gede. Yang kecil nih si bungsu. Jadi aku punya jadwal tuh nganter dia tuh di Selasa Kamis karena berkaitan dengan dia kursus. Hari-hari Oh, lain ya gitu. sopir aja. Oh gitu. Capek dong, males. Kursus Kadang-kadang apa? Kursus apa? Kursus tinju. bukan Enggak, kursus bukan. pelajaran lah. Kan kalau Oh. sekarang kan kita orang tua udah nggak ngerti juga itu Iya. ilmunya apa, nggak nyambung Iya kan. bener loh. Gue pelajaran SD sekarang aja. Udah Gue udah pinter-pinter. bingung banget. Asli pelajaran SD kok kayak pelajaran SMP kita dulu ya zaman kita SMP kelas 3 gitu. Iya, kita mah SMP juga baru belajar Iya. baru belajar bahasa Inggris. Nah, anak-anak sekarang Bener, kan udah cus. yang paling susah tuh, gue kalau kali-kalian pinter, ya kan 3 kali 3. Bagi-bagi yang enggak ya. Ya bagi-bagian ini yang nggak bisa, karena 10 bagi 2, 5 gitu kan. Nggak taunya enggak, pas giliran dapat 10. Mau sendiri. Iya, lo kebagiannya 3, gue 5. Iya. Kan beda. Bagiannya 3, gue 7. Itu giliran bagi-bagian tuh yang susah. Ya kan? Iya, benar. Nah itu sering loh sekarang. Paling Pinter susah bagi-bagian. berhitung tapi enggak pinter berbagi. Iya, pinter berhitung. Nah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Gue kasih tahu lo ya. Itu namanya orang pinter berhitung tapi nggak pinter Bagi. berbagi. Makanya lu sering-sering kalau di hari Jumat yang ngumpul deketin nasi kotak. Tuh Jumat berbagi kan ada Jumat berkah. Ya kan? Iya. Iya. Siapa tahu kebagian berkahnya dapat nasi kotak ya. Gitu. Nah, ngurusin anak. Sekarang udah pada kuliah semua ya. Yang kuliah 2. Yang 2. pertama itu kan lagi S2, ya kan? Oh. Kebetulan dapat beasiswa LPDP, ya kan? Wis, di luar dong berarti Iya. mainannya. Iya, di Glasgow. Glasgow University di Scotland. Di UK. Iya, Scotland Wah, ya.
ini luar biasa. Alhamdulillah, lu iya. Iya kan, lu jangan ketinggalan lu, anak-anak muda lu, lihat Iya. dong. Jadi Iya mungkin karena dididiknya mandiri dari awal, jadi dia Iya, itu apa ya, jiwa untuk berjuangnya kuat gitu. Oh, Iya kan? gitu. Kita sebagai orang tua kan membekali memang Iya. kan kursus bahasa Inggris atau apapun lah keterampilan ya. Iya. Tapi pada saatnya dia harus dilepas ya kita harus lepas, dan Hmm, itu saya buktiin ya. Dengan pola yang tidak terlalu kan ibu-ibu sekarang gitu ya, maunya dipegang terus anaknya kemana-mana. Ya Iya. jangan, Ini kayak dia justru. nih, ini kayak dia nih, dia dipegangin Iya, terus. pegangin terus, Iya. nggak Pegangin. mandiri. Justru Kadang diikat dia mah. Iya. justru dengan dilepas dia kan bertanggung jawab. Akhirnya kan Iya. dia sendiri mau kemana tuh kan, dia sesuai passionnya, dia mau kemana dia Kalau anak cari. Bu Rita tuh memang bener, ya kan, mandiri, ya kan, nggak dipegangin terus, nggak diikat. Dia sekalinya dilepas nggak galapak tuh. Pot orang habis, sendal orang habis, giliran dilepas tuh siapa? Lia, lu, aduh, bener-bener. Kayaknya dirinya sendiri deh. Oh iya. Ya, enggak sih, gua. Kan aku kenal 4 tahun. Enggak, gua sih nggak pernah. Oh enggak ya? Nggak Pernah lewat. Nggak pernah lewat tuh kayak begitu. Iya. Iya, ini luar biasa. Berarti kalau itu UK. Iya, awalnya Di- kan SMA 1 ya, SMA Iya. 1 Bogor, terus ITB. Oh, dari ITB. ITB. S1-nya di ITB. Terus Ambil jurusan apa di ITB? di ITB itu planologi. Dia justru passionnya itu lebih pengen ngemajuin itu loh, desa-desa kayak gitu kan. Salah satu portofolio dia di sekolah LPDP itu juga karena dia tuh berkiprah di pembinaan masyarakat. Awalnya setelah lulus tuh dia ditawarin kerja di apa instansi apa segala. Aku nggak mau, malah Nah. mikirnya gitu. Aku kayaknya cocok jadi kepala desa. Sekarang ada korelasinya nih, S2-nya yang diambil. Ada, dia ambil sustainability development. Oh, jadi Jadi- lebih ke berkelanjutannya ya. Gitu loh, ada Apa nyambung. sustainability development, jadi keberlanjutan pembangunan ya. Iya, pembangunan berkelanjutan. Yo, luar biasa. Ini tepuk tangan dulu dong buat ibu kita ini. Bersyukur ya. Kalau gue cerita, ini rambut masih kayak dulu. Wow, pokoknya keriting. Masih panjang. Ini kan Ini. yang saya tahu dulu, ibu Iya, ini kan segini. rambutnya sampai sepantat sini Iya, nih, iya. panjang banget. Maklum lah, bapak gue kan zaman dulu maunya putri-putri gitu ya, rambutnya kan Iya, panjang iya. gitu Kemayu kan. gitu Iya, ya. terus sama lu kan ditarik. Kemayu ya, padahal lo nggak kemayu amat ya. Ini ibu ini sebetulnya dulu gila luar biasa loh. Gue nggak nyangka kalau sekarang penampilannya itu udah ibu banget, emak banget, udah perempuan banget. Dulu enggak. Kan Tomboy banget. tergantung, Tomboy ya, dulu tergantung tomboy sebenarnya ya. karena kesini aja gue rada-rada manis. Iya, enggak rada sih, memang udah mulai manis. Oh, udah mulai manis. Udah mulai manis sih Iya, sebetulnya. Tapi makasih. iya, tapi kalau dibanding gua kalah manis sama gua. Iya. Sombong banget. Oke, luar biasa, gue demen seneng banget, bahagia juga ngedengarnya udah bisa sukses lo nyekolahin anak-anak sampai segitunya. Sekarang udah tinggal berapa lama lagi S2? September pulang, Ha-ha. Desember tuh wisuda. Desember ini udah wisuda, udah Iya, selesai wisuda. tes 2-nya Sekarang ya. lagi project Iya. tesis ya. Kalau nomor 2 Yang itu nomor di dua. IPB, di Yang kehutanan. PB. Ini udah Udah sidang kemarin hari Oh, udah Jumat. selesai? Alhamdulillah udah selesai. seneng banget ya, Teh ya. Itu Iyalah. Bu ya kalau Apa ya, anak-anak mulai lepas, mulai mandiri kan, udah mulai selesai kan kesukaan apa kebanggaan orang tua itu kan Iya, anak-anak iya. sampai tahap itu tuh nggak ada gangguan. Betul. Baik dari apa namanya, kadang-kadang kan ya maklum lah sekarang kan Iya. gangguannya ini banget kan, Heeh. media-media. Alhamdulillah bisa sekolah selesai tuh udah syukur banget sekarang gitu kan, nggak kena narkoba, syukur banget gitu, Iya, gitu betul, kan. Nah, betul. melewati tahap itu begitu dia selesai sidang kan, wah bahagia banget. Iya. Ini bagi waktunya gimana ngurusin anak bisa sekarang sudah dianggap udah hampir rampung dua-duanya. Gimana cara bagi waktu? Kan bisnis juga dong, ngejalanin bisnis juga ya. Itu gimana bisa bagi waktu ngurusin anak sama bisnis? Iya, karena kita kan basisnya tuh di bisnis sertifikasi ya. Ya biasanya aku ngantor tuh seminggu 2-3 kali aja. Iya. Yang lainnya urusannya dengan ekoprint, ya kan? Iya. Nah, urusannya dengan ngurusin yang lain lah, kegiatan lain, entrepreneur. Iya, entrepreneur dong. Iya. Iya kan? Memang Sudah berdua. akhirnya gak ada waktu sih sebenarnya, karena
habis ngurusin kantor misalnya kan, kita ada ketemuan di mana, terus kadang-kadang aku gini, waktu kecil mereka itu kan semua karena kita mandiri ya, kita bisa ngatur waktu sendiri kan, kalau kerja di orang kan nggak bisa kan. Jadi ada waktunya saya kabur, misalnya nemenin dia berenang atau les bahasa Inggris itu, nanti masuk lagi ke kantor sebentar, urusan udah tahu nih, ini udah delegasiin kerjaan, kita pergi kemana. Nah, udah sampai sejauh mana nih kegiatan tentang ekoprint? Ekoprint. Kalau ekoprint sendiri mulai belajarnya itu kan ada teman kita tuh anak SMP datang ke kantor kan, dia minta antar aku karena aku orang kehutanan cari daun jati. Gua kepo kan, buat apa sih? Buat kain gitu loh. Nah, akhirnya googling kan di YouTube belajar. Oh gampang gitu kan. Nggak gaptek ya, nggak ketinggalan ya, masih bisa. Kita kan dulu kuliah jadi tahu. Oh iya, sombong amat. Maaf ya. Iya. Maaf ya. Ibu ini kuliah loh. Ya kan, gua dosennya. Kita kan tahu kan, oh gampang buatlah blas karena nggak tahu ilmunya kan. Blas nggak ada yang nempel. Kalau ini kan nempel nih, cakep kan? Baju ekoprintnya ini. Makanya gue sengaja pakai baju ekoprint biar tahu ini. Jadi lu promoin dong, Iya. Oh baju tuh lihat tuh. Iya bajunya Nih, keren ini kan? Iya. ekoprint. Ini pewarnanya dari alam. Ini kulit kayu, daun. Oh ini kulit kayu nih. Iya, kulit kayu eukaliptus. Nah, eukaliptus tuh kan bahan dari cantik, kan? itu tuh yang buat apa sih? Bukan, itu Melacalcadendron, itu kayu putih, beda. Beda kalau ini lagi eukaliptus. Tapi kan bukannya bisa dibikin kayu putih juga eukaliptus? Beda. Beda ya? Beda, jenisnya beda. Oh. Iya, eukaliptus. Kalau kayu putih beda jenisnya. Beda juga. Saya pikir kayu putih cuma bahasa kita, eukaliptus bahasa Latinnya gitu. Enggak, eukaliptus tuh nama daerahnya Leda. Kalau kayu putih yang suka dipakai minyak kayu putih itu Melacalcadendron, nama latinnya. Itu beda, daunnya juga beda. Tuh, lu mesti paham ya, itu nama latinnya tuh Lucalcadendron. Kan dulu kan kuliah ada pelajarannya namanya dendrologi. Aku dapat A. Dendrologi itu khusus yang mempelajari tentang gigi bajing. Ya kan? Iya. Dental bukan itu tapi ya maksudnya. Bukan lu salah lu, ya kan? Ya. Terlalu berat ya omongannya tentang ini. Iya, enggak juga karena gue yang ngajak aja ngomong kayak gitu, ya kan akhirnya lu mau cerita tentang itu. Tapi bicara tentang ekoprint ini sampai sejauh mana? Sekarang berapa sih? Kan sekarang kalau nggak salah jadi ketua Ekoprinter Jawa Barat ya. Iya. Ibu Rita ini sebagai ketua Ekoprinter Jawa Barat. Nah, kiprah Bu Rita sendiri sebagai ketua Ekoprinter Jawa Barat udah sampai sejauh mana dan sudah berapa banyak sih keanggotaan di Jawa Barat ini yang menjadi yang masuk di asosiasi itu? Jadi 2020 ya. Aku kan pas bulan Juli nih, pas nih 4 tahun nih. 4 tahun yang lalu jadi ketua Ekoprint Jawa Barat kan. Nah, kita tuh ada program kerja. Ada program kerja yang tiap tahun tuh kita harus lakukan kan. Itu. Di program kerja terakhir nih, alhamdulillah kita itu kemarin sudah meluluskan 20 Ekoprint yang menjadi instruktur yang bersertifikat BNSP. Keren kan? Gitu. Luar biasa dong. Ya, 20 orang dan itu kita biayain subsidi dari kasnya AIP Jawa Barat. Dari AIP Jawa Barat. Ya, AIP itu Asosiasi Ekoprinter Indonesia ya. Oke. Nah, yang sekarang baru bersertifikat tuh mereka. Iya, BNSP sudah lolos. Kemarin sudah lulus kompeten gitu. Alhamdulillah. Kita ada pelatihannya untuk menjadi instruktur. Nanti ujiannya di tanggal 10 sama tanggal 11. Itu buat 2, itu pesertanya ada 16 orang. Itu tapi bukan Jawa Barat aja. Ada yang dari Medan 2 orang pesertanya, ada dari Surabaya. Ada dari Jogja berapa 3 orang. Lebih nasional ya. Ya, Trenggalek, terus ada yang dari Padang. Kalau dari Hong Kong juga ada. Dari luar? Dari Hong Kong, iya. Oh, tuh. Dari Hong Kong ya? Iya. Dari Hong Karena Kong BNSP ini sertifikasi personalnya ini nanti areanya ASEAN kan berlakunya. Jadi
ada salah satu ekoprint, memang dia orang warga negara Indonesia Itu tapi tinggal ekoprint di tuh Hong memang Kong. ekoprint tuh memang dari kita Indonesia atau Oh memang enggak, dari luar? aslinya sih dari Australia awalnya. Oh, berarti dari luar ya. Berarti Cuma di oh, kita tuh betul. berkembang cepat itu karena Kita pertama kaya akan hayati, kita betul, daun apa segala macam ya, banyak. Pertama, keragaman hayati kita ya, lebih banyak. kedua ya kan? kedua memang orang Indonesia kan dari awal Betul. membatik kan, jadi udah Ya. biasa dengan wastra Betul, kan. betul, Nah, betul. beda dengan orang ini. Cuma kalau dulu memang nggak pernah digali bahwa tentang di kita ini punya keanekaragaman hayati ini yang memang luar biasa, Iya. ada di wilayah tropis dengan hutan-hutan Iya, yang banyak, iya, ya kan? iya. Yang pada akhirnya itu sebuah menjadi sebuah kekayaan khususnya buat ekoprint loh, Iya. ya kan? Ya dengan sendirinya begitu kita ikut ekoprint, Iya. kita kan pasti tanpa sadar, tanpa kita rencanakan, kita tuh sudah berkontribusi dengan penghijauan. Kenapa? Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kita akhirnya kan nanam daripada kita cari-cari. Betul. Nanam, walaupun Betul. misal sepot, 2 pot, 3 pot misalnya kan. Iya. Akhirnya tanpa sadar kita tuh sudah turut serta pelestarian lingkungan. Iya, iya. Benar Akhirnya nggak? kita dengan penanaman itu kan. Iya, dengan karena untuk penanaman, kebutuhan betul. sebenarnya kan tujuannya bukan kita mau menghijaukan lah, kasarnya itu mah Iya. terlalu inilah. Tujuan cuma satu, mempermudah bahan baku kan. Iya. Tapi kontribusinya itu tidak secara langsung itu mengurangi efek rumah kaca, ya kan? Oh, Karena iya. kan dengan menghijaukan ini kan Ya. gitu. Bentar, lu ngerti nggak dengan perusahaan rumah kaca? Lu ngerti nggak? Enggak. Enggak ya? Iya. Rumah kaca ini gue kasih tahu ya, rumah kaca itu ya. Lu bukan berarti rumah kaca tuh lu bikin rumah isi semua kaca semua. Lu kamar juga lu bikin dari kaca. Bukan itu yang dimaksud rumah kaca. Jadi rumah kaca tuh begini. Coba jelaskan Bu. Iya benar, rumah kaca ya kaca. Iya kan? Iya, iya, ini luar biasa, ini menarik. Artinya kan ekoprint ini tidak hanya sekedar bicara tentang bisnis, tidak bagaimana juga memanfaatkan kekayaan alam yang ada, tapi juga bagaimana Memelihara. kita juga berkontribusi untuk penghijauan. Artinya Iya. agar bumi kita ini akan tetap lestari, ya kan? Iya. Dengan alamnya gitu ya. Nah, sudah berapa banyak ini? Apa sudah menasional ini sudah? Kalau misal anggota AIP ya Indonesia Ya. itu sekitar 1000-an. Lebih lah, 1000 berapa orang ya? atau Iya, 1000 orang. komunitas? 1000 orang Oh, dalam 1000 komunitas orang. itu. Iya. Nah, untuk Jawa Barat sendiri itu ada 176 anggota. Iya, Itu iya. di seluruh kabupaten kota lah ya Iya, di iya. ini. Rata-rata kalau lihat dari data yang masuk gitu kan, kita kan analisa ya. Itu sekitar 70% tuh ibu rumah tangga. Oh. Karena ekoprint itu mudah, Iya, iya. peralatannya juga nggak mahal, ada di Betul. sekitar kita Iya. gitu kan. Jadi sesuatu yang mudah diikutin lah. Iya, iya. Iya kan? Artinya kan bahan bakunya mudah didapat sebetulnya Bahan baku kan. mudah didapat di sekitar kita. Betul, nggak Alatnya juga nggak Nggak- susah iya, amat. nggak mahal. Alatnya kukusan kayak gitu kan Iya. ada kita kan. Tapi Betul. nanti kalau sudah bermain ekoprint jangan dicampur Betul. sama kukusan nasi. Tapi ini menghasilkan produk yang punya nilai jual yang luar biasa Iya, ini. betul. Kan ini dengan yang sederhana, yang Iya. juga mudah didapat, tapi punya nilai jual yang luar biasa karena Iya, ini karya betul. seni yang Iya, juga, karya seni. iya kan? Iya, itu betul. dijual mahal dong ya, Iya. pasti ya. Oke, nggak usah bicara harga, tapi yang Iya. pasti itu mahal. Ada Cuman nilainya. Ada nilai Iya, ya, ada ada nilainya. nilai. Dan itu pangsa pasarnya ada. Ada, alhamdulillah ada. Karena bagi orang yang sudah mindsetnya itu cinta lingkungan, Iya. ya kan? Iya. Itu udah merupakan kebanggaan kalau kita punya koleksi atau minimal kita beli ya, karena Iya. setidaknya Iya. berkontribusi kan. Iya. Dengan membeli ekoprint itu dia sudah sebenarnya udah ikut serta Iya. ke apa? Mencintai lingkungan lah, karena kan Betul. ekoprintnya kan tidak pewarna buatan ya, sintetis Iya. enggak ya, kainnya juga alam, bukan Betul, betul. bukan polyester gitu kan. Jadi Iya, iya. dan yang Lebih pasti ramah ya, lebih ramah lingkungan ya. Iya, dan yang pasti bajunya lebih awet, karena kalau begitu misalnya kita sudah pudar atau apa karena warna Iya. alam ya, Iya. itu kita bisa recycle lagi Betul. menjadi di eco lagi, dan itu bisa, jadi bisa dikombin dong sama ini kan karya seni juga bisa dikombin dengan karya seni yang lain, misalkan dengan lukisan apa ya segala macam. ya. Karena kita konsepnya itu lingkungan,
Jadi sisanya pun kita buat supaya zero waste gitu. Jadi produk sisa-sisa dari kain ekoprint, Iya, kan aku iya. agak-agak pelit ya. Iya. Pelit kan? Sayang Iya, gitu loh. iya. Kita udah keringetan bikin, udah gitu udah dipotong dibuang kan sayang kan? Tapi ngaku ya. Ngaku. Akhirnya saya buat jadi wall decor. Oh, Gitu. wih, Jadi- itu keren loh jadi buat wall decor gitu. Iya, dan Iya itu kan? waktu aku pameran di Inakrab terakhir itu justru yang dibeli sama orang Jepang sama Itu bisa jadi buat ini nggak sih peredam gitu? ya bisa aja. Bisa ya buat Bisa peredam aja. gitu. Tapi kan di dalamnya mungkin dikasih apa terus tinggal digambar iniin ekoprint kan bisa aja. Oh, luar biasa. Ternyata Iya. iya. Ternyata ekoprint ini selain juga ramah lingkungan, kemudian juga bahan baku yang mudah didapat dengan pengerjaan proses pengerjaannya juga nggak sulit-sulit amat, tapi bisa menghasilkan sebuah produk unggulan dengan nilai yang cukup luar biasa karena ini berkaitan dengan persoalan karya seni. Namun di sisi lain dia juga masih bisa dimanfaatkan potongan-potongan sisa-sisanya dan sebagainya itu masih Iya. bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan hiasan dinding dan lain sebagainya itu bisa ya seperti Iya, itu ya. bisa. Apa tadi kalau diistilahkan Aku wow. sekarang lagi belajar kemarin kursus bikin boro. Boro itu seni tambal sulamnya Oh. Jepang. Jadi Nah, kan kalau kain-kain ekoprint dia- yang banyak itu kita sambung-sambung ya. Ah. Sambung-sambung gitu kita jahit baru kita di stick pakai itu. Nah itu, keren nah itu ini bisa mah jadi wall bagus. Ini decor. kalau bikin boro itu dari itu, lu mah borok, bikin borok lu bikin Enggak, kalau borok. aku boro, kalau dia boro-boro. Iya boro-boro dong. Tapi aku Apa aku tuh? mau kolaborasi sama kamu. Aku Oh. mau buat ekoprint ini kita lukis. Itu keren banget itu. Ntar ada yang denger di sini, ya kan? Nih bocah-bocah ini denger, ternyata jatah, jangan. Ntar Oh, aja, gitu ya, ntar iya. aja. Itu nanti. Nanti gue Iya kasih tahu. Iya, jangan dibahas sekarang ya. Ntar Iya, jangan iya. bahas sekarang. Nanti minta jatah ini bocah-bocah ini. Kagak ngerti aja. Udun, yang udun. Aduh. Ya. Oke, ini luar biasa nih. Jadi ternyata itulah ketika kita memang mau kreatif, mau inovatif, apapun yang bisa kita lakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan itu kan bisa menghasilkan ini dong, cuan tentunya ya. Nggak usah senyum-senyum dong, biasa aja gue jadi nggak enak deh gue disenyum-senyumin kayak begitu, ya kan? Aduh. Nah, tip sebagai seorang entrepreneur yang sudah puluhan tahun malang melintang di dunia bisnis, Wow. ya kan? Wow. Tips Wow. dong untuk bisa jadi sukses di dunia usaha ini seperti apa? Tipsnya Iya, fokus. Fokus. Iya, itu Jadi aja. kalau sudah fokus, apapun kan kita akan memikirkan tuh, gimana caranya ini berkembang, gimana caranya supaya enggak bisa tersandung lah kasarnya gitu ya. Iya, Kan kadang-kadang iya. kalau misalnya itu kan kalau nggak fokus kan baru ngerjain separuh udah pergi. Iya, Iya, kapan jadinya itu barang gitu kan. Nah, Kesandung dikit, iya. leweh. Iya, terus ini mental. Iya, Mentalnya di mindsetnya dirubah. Tadi kan ngobrol-ngobrol kan sebelum kita tadi tuh Iya. mindsetnya itu dirubah, bukan pekerja lagi. Iya, Iya jadi kan? lebih ke mindset pengusaha. Iya, gitu. Seorang Jadi, businessman. mm-mm. Iya, Jadi dari awal mental sebagai petarung lah ya. Iya. Iya betul. kan? Itu Iya. harus dirubah dulu. Iya. Manakala kita mindsetnya masih karyawan, nanti begitu kena sandung dikit, mending kerja aja lah. Enak gitu, nggak mikir nggak capek, pokoknya tiap bulan dapat Iya. gaji. Ya, Aduh. jadi gitu. Ah. Nggak semata-mata duit ya, nggak semata-mata modal. Sebenarnya Kucing siapa tuh bersin? kepercayaan. Ada kucing bersin bukan? Jadi Ya? jadi kepercayaan kita Iya, harus iya, pegang iya. amanah lah ya, Oke. karena modal itu nomor sekian gitu kan. Iya. Kalau kita sudah amanah sama orang-orang tuh Iya. juga ya masa iya sih Iya. nggak ini percaya misalnya nggak kita dikasih duit atau kita harus ini ya kasih barang untuk jualin Iya. kan bisa. Iya. Iya kan? Betul. Ya gitu. Nah, selama ini tadi bicara soal jatuh bangun, bicara soal mental, ya kan? Nah, tentu dong dengan kesiapan mental itu, kemudian kita selama menjalankan roda usaha ini nggak selamanya mulus dong, Iya, ya iya. kan? Nah, cerita dong sedikit hal yang paling pahit saat menjalankan dunia usaha, terutama pada saat awal-awal itu seperti apa sih? Kalau awal-awal ya, awal-awal kan kita kan Tar pada dulu, gue mau Kenapa? serius dengerinnya, ya Oh, kan? Gue iya. mesti pakai kacamata kalau serius. Oh gitu. Iya. Jadi
awal-awal usahaku yang lama ya, yang sebelumnya kan, yang bukan ekoprint ya, yang sertifikasi. Jadi awal itu kita kan pasti nggak bisa langsung jalan toh, dari mulai berdiri, ngebedain sistem, karyawan juga kita rekrut kan, kita sementara belum dapat pendapatan. Jadi dari awal itu kita memang udah siap untuk saving, pasti kita tetap harus makan, ya kan. Betul, sementara pendapatan belum masuk. Betul. Jadi kita betul-betul memanage uang itu gimana caranya kita sebelum ini kita tetap bisa hidup gitu loh. Jangan sampai di tengah jalan kita selesai gitu, bubar gitu kan, akhirnya kembali jadi pekerja misalnya kayak gitu. Jadi memang betul-betul memanage uang yang modal ya. Gimana caranya supaya nggak ini, dengan cara banyak, misalnya aku di lembaga sertifikasi, pada saat lembaga sertifikasi belum jalan aku melakukan konsultasi misalnya, tapi bukan di lembaga yang sama, nggak boleh memang kan. Nah itu gimana caranya semua jadi uang lah gitu lah ya kan. Tapi ada upaya-upaya untuk coba ada modal upaya-upaya yang ada, tapi ini cost yang harus kita keluarkan tetap juga terpenuhi gitu kan. Sementara income belum ada nih, dalam waktu 1, 2, 3 bulan, bahkan mungkin bisa sampai 1 tahun. Bisa jadi, kan? Makanya kita dari awal itu udah saving juga itu untuk kehidupan kita berapa bulan nih gitu kan, agar kita konsen, karena kan kita perlu fokus. Betul. Fokus di situ. Kalau kita masih juga mikirin bahkan buat besok kan kita agak berat ya, ya kan. Nah, makanya pada saat waktu mendirikan perusahaan tuh kita udah bagi nih, ini untuk ini rumah tangga, misalnya ini untuk kantor, terus di kantor juga kita nggak bergaji dulu, enggak. Kita cuma cukup misalnya untuk ambil uang transport misalnya gitu. Kan dengan lama-lama berkembang kan ya, barulah yang kita bisa kegaji betul. Kalau owner, makanya jangan cemburu kalau nanti gajinya besar, karena kan di awal dia nggak bergaji tuh, panjang itu ceritanya, berdarah-darahnya kan. Kalau misalkan besar juga wajar aja owner kok. Tapi kan? Kalau udah besar duluan belum jadi usaha udah bangkrut. Tapi kan tetap aja diatur ya kan. Harus manage ya kan. Bergaji itu juga disesuaikan. Jadi hal-hal awal itu misalnya kita ya mau nggak mau terjun di keuangan kita. Juga pertama memang belajar, kedua kan ngurangin cost juga. Dia ada bisa bergaji setiap kali makan tunggir loh. Ngerti nggak tunggir? Tunggir itu bergaji, ada gajinya loh, ada apa sih, lemak itu, gaji itu kan lemak ya kan. Dia bergaji itu, makanya makanannya tunggir. Aduh. Tunggir tuh dibuang. Kalau potong ayam, ekornya tuh kan ada ujung ekor tuh, itu namanya, kalau orang Sunda bilang tuh namanya tunggir. Itu tapi enak ya itu katanya ya. Ada minyaknya itu buang kan? Sama lu buang, kumpulin, kasih ke gua yang makan, gua yang goreng, ya kan. Oke, ini luar biasa. Jadi artinya banyak pengalaman yang diceritain sama Ibu Rita Sugiyarti ini kaitan dengan bagaimana beliau merintis, memulai usaha, kemudian juga bagaimana sekarang dia juga mengelola sebuah kegiatan yang disebut dengan ekoprinter ya, dan bahkan beliau adalah seorang ekoprint lah sebetulnya namanya, ekoprint yang membuatnya adalah nama ekonya adalah ekoprinter. Bahkan sekarang dia dipercaya sebagai ketua ekoprinter se-Jawa Barat, ya kan. Di mana dia tergabung dalam sebuah organisasi yang disebut dengan AEPI atau Asosiasi Ekoprinter Indonesia. Hafal banget. Nah, kita di sisi lain ini kan dulu hobi banget naik gunung, ya kan. Dan gue tahu kalau gue searching, ya kan. Searching apa ingat-ingat? Searching gue lebih searching, ya kan, lebih research juga gue kan. Katanya lu selama waktu masih kecil itu kan, waktu masih kecil itu suka naik gunung juga gitu, terus lu hobi nyanyi juga gitu. Enggak, fitnah itu, nyanyi mah enggak. Tapi ya sering di rumah sambil iseng-iseng nyanyi gitu, ya. Ya karaokean. Ya, entah itu karaokean, entah itu sambil iseng, sambil masak di dapur nyanyi gitu. Enggak ya? Fitnah kayak fitnah. Enggak ya? Enggak. Lagu anak kecil dulu, kita kan sama-sama pernah kecil. Pernah hafal lagu anak kecil zaman dulu? Lagu apa ya? Lagu anak-anak penyanyi-penyanyi cilik Balonku dulu. Maksudnya. Ya terserah itu apa, balonku atau apa, lagu apa yang paling diingat selama masa kecil itu dari sejak. Oh, gua ada lagunya si Cica Madi. Yang Cica Kusoyo. Kau mau kemana? Oh, yang Cica Kusoyo ya, Cica Kusoyo ya. Iya, berarti kita udah tua dong. Oh, itu bener ya? Iya. Cica kan ingat kan lagunya?
Iya, Yang Cica sama adik. kau mau kemana? Iya. Mau pergi tamasya. Kan gitu Iya, ya? iya. Atau Apa ada? ya? Terus Ya, gue nggak gitu apa. masa? Kenapa? Iya, 1 atau 2 bait, ntar gue coba lanjutin. 1 atau 2 bait lagu Cica itu tadi. Iya. Lagu Cica apa lagunya yang pertama? Ya itu yang Coba. Cica itu. Cica, Coba. kau mau kemana? Agak deketan ke Lagi. mic, oke. Cica, kau mau kemana? Mau pergi tamasya. Oke. Terus apa? Yes, Cica, Ya. boleh aku. Aku Adi ikut. dong yang nyanyi. Ya. Cica, Lu, iya. boleh aku ikut. Tentu asal menurut. Oke. Ya. Ternyata Ibu Rita ini tidak hanya sebagai seorang pengusaha, tidak juga sebagai seorang Ternyata sebagai penyanyi cilik. ya kan? Juga dia ada sebagai seorang penyanyi yang kalaupun juga itu tidak pernah masuk ke dapur rekaman, ya kan? Tapi masuknya ke dapur terkaman, ya kan? Tapi barusan sudah memperlihatkan suaranya yang cukup luar biasa, dia masih hafal betul dengan lagu anak-anak kita, ya kan? Nah, terima kasih banyak Ibu Rita yang sudah bisa hadir di podcastnya kita ini di Kata Orang. Mudah-mudahan Bu Rita sehat-sehat selalu, Amin. ya kan? Dimurahkan rezekinya dan tampil prima dan usahanya tetap lancar. Amin.